Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mandasari, mahasiswi manajemen semester 5 Universitas Krishna di UPN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wakaf dan ekonomi. Wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Dalam bahasa Arab, kata wakaf secara harfiah berarti menahan, membatasi, melarang, mencegah, atau mengekang. Definisi dan unsur wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Mauquf alaih adalah penerima manfaat benda wakaf. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf atau yang disebut wakif telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, wakaf tanah, dan lain-lain. Wakaf memiliki 3 karakteristik unik. Pertama, kelangsungan, yang berarti bahwa sekali aset didedikasikan sebagai wakaf tetap wakaf selama-lamanya. Yang kedua, tidak dapat dibatalkan, yang berarti kurangnya kekuatan pemukim atau wakif untuk mencabut donasinya sewaktu-waktu. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, setelah dibuat pernyataan yang sah, pokok bahasan yang bersangkutan wakaf berlalu dari kepemilikan wakaf dan itu tidak dapat diasingkan atau dialihkan baik oleh wakaf atau wali ahli waris mereka juga tidak dapat mengambilnya melalui warisan. Ketiga, karakteristik di samping berasal dari hadis Nabi yang berkaitan dengan wakaf tanah oleh Umar bin Al-Khattab, di mana Nabi telah menyebutkan bahwa tanah tidak boleh dijual, diberikan sebagai hadiah atau diwariskan. Wakaf telah menjadi institusi unik yang diperkenalkan oleh Islam. Menurut pendapat umum cendekiawan Muslim, tidak ada wakaf di Arab sebelum Islam, baik berupa bangunan maupun tanah. Para ahli hukum Muslim menelusuri institusi tersebut hingga zaman Nabi SAW, meskipun Al-Quran tidak secara langsung mendefinisikan wakaf atau membuat referensi menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang dermawan membelanjakan hartanya di jalannya. Dimensi ekonomi dari wakaf lembaga. Wakaf dapat dianggap sebagai lembaga ekonomi fundamental untuk tujuan menghasilkan kegiatan ekonomi sementara, pada saat yang sama memastikan bahwa keuntungan akan bertambah ke bagian tertentu dari masyarakat. Dalam pengertian ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai mengalihkan dana dan sumber daya lainnya dari konsumsi saat ini menginvestasikannya ke saham aset produktif dan prospektif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi masa depan oleh individu atau masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan prinsip kekekalan dalam wakaf, sebuah wakaf tidak boleh dijual atau diubah dalam bentuk apapun. Itu harus tetap di wakaf domain selamanya. Dinamika dari wakaf kelembagaan dan mekanismenya sehingga dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi saat ini. Selain itu, kontribusi dari wakaf untuk pembangunan ekonomi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi pengeluaran pemerintah dan partisipasi dalam perekonomian. 2. Mencegah pembiayaan defisit dan menurunkan suku bunga. 3. Memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan. 4. Memberantas kemiskinan. 5. Meningkatkan kemajuan ekonomi. Beberapa persyaratan dikemukakan oleh para sarjana Muslim KAF 1998 yang telah menulis banyak makalah tentang wakaf menyarankan hal-hal seperti berikut. 1. Menerbitkan kerangka hukum baru yang memberikan definisi yang jelas tentang wakaf, mendefinisikan fungsi dan tujuannya, mengatur lembaga ini secara efektif dan mengatur peran sosial dan ekonominya. 2. Merevisi pengelolaan wakaf, terutama jenis investasinya wakaf dan memberikan dukungan teknis, manajerial, dan pembiayaan kepada wakaf manajemen untuk membantu meningkatkan produktivitas wakaf properti. 3. Merevisi konsep fikih klasik pada wakaf untuk mengakomodasi berbagai bentuk potensi baru wakaf, khususnya di bidang wakaf dari hak pakai hasil dan wakaf sifat non-fisik atau sifat abstrak. 4. Mendefinisikan kembali peran Kementerian Wakaf dengan menjadikan mereka sebagai agen pendukung dan katalisator bantuan dalam pembangunan wakaf daripada manajer pemerintah dari wakaf properti.
5. Membangun rencana induk di setiap negara muslim untuk mengaktifkan kembali wakaf properti sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat dan layanan mereka. 6. Mengakui relevansi dan pentingnya keluarga wakaf dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan ide mendirikan wakaf secara umum. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, wakaf telah memainkan peran sosial ekonomi yang signifikan sepanjang sejarah peradaban Islam. Itu adalah fakta bahwa semua layanan penting disediakan tanpa biaya apapun kepada pemerintah. Hal ini tentunya memiliki banyak implikasi dan efek penting bagi perekonomian secara keseluruhan. Demikian penjelasan mengenai wakaf dan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.